Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim wa ba'du. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Al-khamisu, adapun rukun salat yang kelima adalah ar-ruku'u, itu ruku. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut kepada rukun salat yang kelima, ada baiknya kami jelaskan terlebih dahulu tentang rukun salat yang keempat, yaitu apa? Qiraatul Quran, qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Perlu kita ketahui bahwasanya qiraatul Quran, membaca surat Al-Fatihah pada rukun salat yang keempat itu wajib ayyusmi'a nafsahu. Wajib kita ketika membaca Al-Fatihah dalam salat ayyusmi'a nafsahu, memperdengarkan telinga kita. Apa yang kita baca ini kedengaran sama kuping kita. Jadi ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, terus sampai waladdallin, itu jangan sampai ada satu huruf pun yang tidak kedengeran sama kuping kita. Artinya wajib bacaan itu, 7 ayat itu dalam Fatihah kedengeran sama kuping kita sendiri. Bukan kuping teman kita di samping, bukan. Tapi kuping kita wajib dengar apa yang kita baca. Seandainya ada satu huruf saja yang tidak kedengeran sama kuping kita, maka sholat kita dianggapnya batal. Karena membaca Fatihah ini hukumnya wajib kedengeran sama telinga kita yang baca, telinga kita sendiri. Jadi artinya kita baca Fatihah ini bukan qomat kamit. Kalau qomat kamit berarti kan bacaannya nggak kedengeran sama kuping. Kayak Mbah Dukun qomat kamit begitu tuh. Itu bacaan Fatihah orang yang seperti itu tidak sah sholatnya. Karena dia bukan baca tapi qomat kamit. Sedangkan baca itu, qiraatul Fatihah itu harus kedengeran sama kuping kita sendiri, minimal kuping kita kedengeran. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin itu jangan ada satu huruf pun yang enggak kedengeran sama kuping kita. Itu hukumnya wajib itu. Ayyusmi'a nafsahu, harus memperdengarkan bacaan Fatihah itu kepada telinganya, telinga orang yang sholat tadi. Jadi kita baca Fatihah harus kedengeran kuping kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika kita sedang sholat lagi baca Fatihah, tiba-tiba ada suara motor geber-geber. Saking kencengnya bacaan Fatihah kita nggak kedengeran. Nah, kalau ini kasusnya, maka bacaan Fatihah kita itu bukan nggak kedengeran. Sebenarnya kita baca, keluar suaranya, suara kita keluar, walaupun cuma sedikit kedengeran, cuma karena kalah suara bacaan Fatihah kita, kerasnya kalah dengan kerasnya suara motor yang geber-geber tadi, maka itu tetap dianggap sah oleh agama. Jadi intinya harus keluar suara bacaan Fatihah kita itu. Harus keluar suara. Atau lagi hujan gede, digendeng, diseng, itu suaranya berisik banget, suara hujan. Terus kuping kita nggak denger nih kita baca Fatihah, sah nggak sholatnya? Tetap sah sholatnya. Yang penting bacaan Fatihah kita harus keluar suara. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai waladdallin. Itu namanya baru baca itu. Itu namanya baca. Tapi kalau kita cuma qomat kamit doang, nggak ada suaranya, namanya itu tidak membaca. Nah, itu perbedaan antara orang yang membaca dengan orang yang qomat kamit. Jadi harus keluar suara. Ketika kita baca surat Al-Fatihah itu harus keluar suara. Minimal kedengeran sama kuping kita sendiri.
kedengaran kuping kita sendiri. Itu dalam hal bacaan surat Al-Fatihah harus keluar suara, nggak usah kenceng-kenceng, cukup kuping kita sendiri aja yang dengar. Itu wajib hukumnya. Jadi kalau ada satu huruf pun dari ayat pertama sampai ayat terakhir yang ketujuh itu dalam surat Al-Fatihah ada yang nggak kedengeran bacaannya meskipun cuma satu huruf, itu surat bacaan Fatihahnya harus diulang lagi. Karena hukumnya wajib keluar suara ketika kita baca Fatihah dalam sholat. Nah, sekarang kita lanjut ke rukun sholat yang kelima, apa? Al-khamisu ar-ruku'u, yaitu ruku'. Rukun sholat yang kelima adalah ar-ruku'u, ruku'. Wa aqalluhu, dan paling sedikitnya ruku' lil qaimi, bagi orang yang sholatnya sambil berdiri. Ini sholat yang orang sehat nih. Orang seger buger badannya kan wajib sholatnya sambil berdiri. Beda sama orang yang sakit, boleh duduk. Paling sedikitnya ruku lil qaimi, bagi orang yang sholatnya berdiri, itu ayyun hiya qadra wusuli ruhatai mu'tadilil khilqati rukbataihi yaqinan. Ayyun hiya, dia harus menunduk, qadra wusuli, sekadar sampainya, rohatai, sampainya dua telapak tangan ini, sampai mu'tadilil khilqati rukbataihi, harus menggenggam lutut. Jadi ketika kita ruku itu harus tangan kita sampai ke lutut kita, kedua lutut kita genggam sama tangan kanan kiri kita, yakinan, secara yakin. Jadi ruku itu wajib nunduknya ini sampai sekadar kita menggenggam lutut kita sama kedua telapak tangan. Itu ruku. Kalau umpama kita ruku itu cuma ruku gini aja, kayak orang Jepang itu nunduk begini, itu rukunya nggak sah begitu. Jadi sholatnya juga nggak sah berarti. Karena di sini di kitab dijelaskan wa aqalluhu, paling sedikitnya ruku, batasnya itu harus kita nunduk banget dan tangan kita ini sampai menggenggam kedua lutut kita. Seperti sholat yang kita biasa lakukan tiap hari, itu begitu tuh rukunya. Jangan sampai kayak nunduknya budaya bangsa Jepang itu begini-gini aja ruku. Nah itu orang kayak gitu berarti orang yang sholatnya tidak sah. Harus nunduk banget sampai lutut kita genggam. Itu paling minimal itu. Nggak boleh kurang dari itu nunduknya ruku itu. Ya seperti kita sholat biasa aja kayak gitu. Ini bagi orang yang sholatnya sambil berdiri. Sekarang kalau orang sholatnya duduk karena sakit, kalau orang sholat wajib, sholat fardu 5 waktu itu wajib berdiri bagi orang yang sehat. Tapi kalau orang sakit boleh sambil duduk. Sekarang orang yang sholatnya duduk itu rukunya gimana? Kalau orang yang duduk itu rukunya paling enggak fa'aqul ammal qa'idu, adapun orang yang sholatnya sambil duduk, fa'aqalluhu, maka paling minimal batas rukunya fi haqqihi, pada kasusnya orang duduk itu muhadzatu jabhatihi, sejajarnya jidatnya orang yang sholatnya sambil duduk tadi itu sejajar dengan apa? Amama rukbataihi, sejajar dengan sebelah depannya lutut. Jadi ini lutut sambil duduk sholatnya nih. Ini dia sujudnya, palanya harus lewatin ini nih, harus lewatin lutut di depannya nih. Harus lewatin lutut ini. Jangan sampai palanya ini pas sama lutut. Kalau pas sama lutut, apalagi di belakangnya lutut, maka sholatnya nggak sah. Jadi wajib harus lewatin lutut palanya nih, di sininya. Batu jidatnya nih ngelewatin lutut. Itu orang yang sholatnya sambil duduk. Atau umpama kita lagi sehat walafiat, seger, pengen sholat sambil duduk lah, boleh.
Cuma sholatnya cukup terbatas sholat sunnah aja. Sholat sunnah boleh kita lakukan dalam keadaan duduk, walaupun kita dalam keadaan sehat, seger, buger. Kita pengen coba-coba sholat duha sambil duduk, boleh, nggak apa-apa. Padahal kita sehat, nggak apa-apa. Cuma pahalanya separohnya kalau kita sholat sambil berdiri. Nah rukunya itu ya tadi harus ngelewatin lutut. Di depannya lutut, jangan sampai pas lutut. Kalau pas lutut sholat kita nggak sah. Harus maju dikit, harus maju jidatnya nih, ngelebihin lutut. Ini untuk orang yang sholatnya sambil duduk, Itu saja untuk video kali ini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut pada konten-konten video-video berikutnya, masih tentang rukun sholat yang kelima, yaitu ruku. Belum semuanya dibahas. Insyaallah nyusul pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.